Oke, nah tadi kita sudah membuat web service kita sendiri ya, walaupun cukup sederhana, tapi paling tidak itu sudah bisa disebut sebuah web service. Nah, sekarang gimana caranya kita pakai ya? Oke, minggu lalu itu kita sudah membuat layout playlist card layout ini. Ya, kita akan gunakan nanti jadi data dari web service kita akan ditampilkan ke card ini. Ya, yang akan kita lakukan adalah mengkonsumsi web service menggunakan library namanya Volley. Kemudian kita membaca string JSON-nya, lalu membuat release-nya. Nanti release-nya ini tinggal dijadikan, dibuatkan adapter untuk dimasukkan ke recycler view. Ya, kalau lupa tentang recycler view, saya kasih link untuk merefresh ingatan ya, video ke recycler view sendiri. Ada di description di bawah. Oke, kita kenalan dengan volley dulu ya. Bukan volley olahraga, bukan volley bola volley, tapi volley ini adalah sebuah library HTTP. Ya, library ini bisa digunakan untuk membuat aplikasi networking ya. Keperluan networking di Android itu lebih mudah dan lebih cepat. Ya, caranya gampang, tinggal tambahkan aja dependensi di build Gradle module app. Ya, implementation-nya seperti ini. Com Android Volley, kita butuh library-nya Volley, version-nya 1.1.1. Ya, silakan tambahkan di Gradle module app. Lalu saya letakkan di sini aja. Implementation com Android atau com Google ya. Oh, com Android. Ya, com Android Volley, library-nya adalah Volley, version-nya adalah 1.1.1. Setelah itu, jangan lupa sync now. Ya, lalu ditunggu. Ini kelihatannya sih kita belum pernah menggunakan library-nya Volley ya, sehingga kali ini harus connect ke internet. Ya, mana ya build saya? Ya, harusnya kira-kira di sini. Ya, silakan ditunggu sampai build Gradle-nya selesai. Oke, Gradle saya sudah selesai, berarti Volley-nya sudah terinstall. Ya, berikutnya karena kita harus membaca datanya melalui internet, maka harus nambah permission internet dulu. Ya, buka manifest, lalu tambahkan permission. Ya, usage permission, name-nya adalah internet. Ya, kebetulan banget sudah ditambahkan di sana. Lalu kemudian khusus untuk target emulator atau target device, kalau nanti aplikasi kita dijalankan di OS Android 8 atau lebih, kita harus nambahkan ini Android.2 uses clear text traffic sama dengan true. Ya, kenapa? Karena di Android 8 dan seterusnya itu ada sistem security baru yang diwajibkan oleh Google bahwa semua web yang boleh diakses itu harus HTTPS. Ya, sementara itu untuk web service yang kita buat barusan itu sayangnya masih HTTP, ya. Ya, di sini dibilang tidak aman, berarti kan HTTP. Ya, daripada susah-susah nginstal SSL di server kita masing-masing, apalagi di localhost ya ribet banget kalau harus nginstal SSL. Ya, kita akalin aja dengan ini. Uses clear text traffic sama dengan true. Ya, tambahkan di application. Uses clear text traffic diatur menjadi true. Nah, setelah itu ya silakan buka playlist fragment.kt-nya dulu. Harusnya kemarin kan sudah buat ya. Oke, saya akan buka. Nah, ini dia playlist fragment.kt saya.
Lalu di onCreate tambahkan program seperti berikut. Ya, kita perlu membuat sebuah request queue baru dari Volley, ya volley.new request queue, dia minta activity, ya kasihkan aja. Lalu kita setting dulu URL-nya ke web service kita, ya. Tuliskan dulu ini apa adanya, nanti saya jelaskan kenapa kok tulisannya 10.0.2.2. Ya, biasanya kan localhost ya. Kenapa kok sekarang pakai IP? Oke, lalu ada var string request, ini membuat sebuah string request, bla bla bla, dan terakhir di add. Ya, sebelum ngetik mungkin lebih baik kita bedah dulu code ini ya supaya paham yang diketikkan itu apa nanti. Oke, jadi gini ya. Intinya kita akan membuat request ke server, makanya kita buat sebuah objek namanya string request ya. Dia membutuhkan method request-nya apa? Post atau get. Ya, sementara ini kalau kita cuma retrieve aja pakai post saja ya. Lalu parameter kedua itu URL ke web service-nya, kemana? Ke sini. Ya. Parameter ketiga itu adalah listener, ya. Respons kalau server itu mengembalikan status oke. Ya, terus ngapain? Di dalamnya ngapain? Ya. Lalu parameter keempat itu adalah error listener, ya. Kalau responsnya itu menghasilkan error apapun, bisa error koneksi atau error HTTP. HTTP 404 not found, 403 forbidden, 500 internal server error. Ya, maka response error listener-nya itu akan dijalankan. Ya, khusus yang response listener itu akan mengandung apapun yang dikembalikan oleh web service ini. Ya, jadi kalau web service kita mengembalikannya JSON, maka it di sini isinya adalah JSON. Ya, lalu logd ini sekilas saja kita gunakan untuk memunculkan sesuatu di logcat ya di bagian sini. D itu artinya debug. Ya, parameternya adalah ini cuman sekedar label aja. Kita bisa nyari nanti di logcat menggunakan label ini. Ya, karena kalau enggak, teman-teman bisa lihat di sini logcat saya bahkan jalan terus ini, ya. Panjang sekali. Daripada harus nyari satu-satu manual, kita bisa search nanti di sini. Ya, logd itu D debug, ada yang lain di sini E itu error. Ya, ada lagi I info, lalu ada V verbose, lalu terakhir sendiri di atasnya E itu ada WTF. Ya, tapi WTF-nya bukan seperti yang teman-teman bayangkan sih, ya. WTF ini kepanjangannya adalah sebentar saya kok dibukakan URL-nya ya. log.wtf. Saya mau search ini apa sih? Nah, ini dia ya. Saya bukakan sebentar untuk log. Intinya kita akan mencetak sesuatu di dalamnya logcat nanti. Nah, ini ada V verbose, D debug, I info, W warning, E error, tapi ada satu lagi di sini namanya WTF. Ya, WTF itu kepanjangannya what a terrible failure ya. Jadi bukan yang itu ya. Saya nggak bisa ngomong supaya nggak disensor sama YouTube nanti. Ya, jadi WTF ini benar-benar error yang sangat parah sekali ya, seharusnya tidak terjadi. Ya, tapi kita pakai D sama E aja lah cukup. Ya, toh untuk internal kita sendiri. Ya, jadi itu yang akan kita lakukan. Dan terakhir, string request-nya itu tinggal di-add aja ke queue-nya. Ya, begitu kita melakukan queue.add, nanti Volley akan melakukan request, menjalankan request-nya secara langsung. Oke, kita mulai menulis code-nya ya. Logcat-nya saya tutup dulu. Di onCreate, arguments ini biarkan dulu aja ya. Untuk saat ini kita belum tahu, kita butuh
argumen enggak ya. Jadi biarkan dulu. Nah, pertama-tama kita membuat file Q dulu. Dari volley-nya yang ini ya, com Android volley aja, lalu dot new request Q dari activity. Setelah itu kita atur URL-nya, file URL sama dengan, oh sebentar, untuk URL saya perlu jelaskan dulu ya, supaya nanti waktu dijalankan mungkin ada teman-teman yang bilang, kok tidak keluar-keluar ya. Ya, saya perlu jelaskan URL-nya dulu. Ya, ya pending sebentar ya ngetiknya. Nah, kenapa 10.0.2.2? Ya, alasannya seperti ini. Ya, emulator itu ada router atau firewall-nya sendiri yang mengisolasi dirinya dari local web host. Ya, dalam hal kita ini adalah localhost. Ya, sehingga kalau kita mengakses localhost di emulator, itu aslinya mengarah ke dirinya sendiri, bukan mengarah ke localhost-nya di PC kita. Ya, oleh karena itu Android memberikan URL atau IP khusus namanya 10.0.2.2 supaya kita bisa connect ke localhost. Ya, ini ada IP address yang lain. Nah, di sini akan ada perbedaan kalau teman-teman ternyata tidak pakai emulator, ya, maka IP ini tidak bisa dipakai 10.0.2.2. Ya. Untuk teman-teman yang menggunakan HP biasa ya, real device, smartphone Android, maka yang pertama adalah teman-teman harus memastikan bahwa HP-nya itu harus satu jaringan yang sama dengan laptop atau PC. Ya, kalau tidak sama, maka terpaksa harus nyari web server di luar sana. Ya, tapi kalau jaringannya sama, maka tinggal cari IP address dari laptop kita, ya tinggal jalankan ipconfig di command prompt. Ya, saya akan jalankan terminal dulu. Lalu ipconfig. Nah, di sini IPv4 address saya adalah 192.168.0.105. Jadi, andaikan saya pakai HP untuk ngetesnya, maka ini yang harus saya gunakan. Ya, tapi kalau pakai emulator, maka silakan aja pakai 10.0.2.2. Ya, jadi di sini karena saya pakai emulator, saya bisa pakai 10.0.2.2 HTTP ya, HTTP 10.0.2.2/music/get playlist PHP. Nah, setelah itu baru bisa buat string request-nya. File boleh, var boleh ya. File string request sama dengan string request. Ya, ini karena parameternya ada 4, saya akan turunkan aja ke bawah. Yang pertama, metodenya adalah request. Hati-hati di sini request-nya banyak sekali. Ya, pilihlah yang request punyanya com.android.volley. Ya, di enter dulu, jangan di dot ya, enter. Lalu susul dengan method .post. Setelah itu alamat ke web service-nya sudah diatur di URL. Ya. Yang ketiga adalah response.listener. Response, sekali lagi response-nya juga pakai com Android volley ya di situ. Response.listener. Saya turunkan ke bawah. Dan yang terakhir adalah response.error listener. Nah, ini dia string request-nya.
Ya, tidak perlu dituliskan string-nya karena toh ini adalah sebuah string request. Jadi hasil dari string request ini adalah sebuah string. Ya, tapi kalau mau lebih yakin ya ini boleh tambahin. Ya, jenisnya string ya. Ya, tapi toh sama Android Studio akan dibilang redundant. Ya, nggak usah. Nah, di response.listener kita log D, log dari android.util, enter dulu supaya ngimpor Android utilnya, baru kita gunakan log D. Tapi result langsung aja kasih it di sini. Ya, bisa dilihat di sini it-nya itu jenisnya string, maka hasilnya dari API kita, web service kita itu string. Nah, untuk yang di response.errorListener, ini log E, tag-nya bilang aja juga API result, lalu it, tapi di string-kan. Dan terakhir, jangan sampai lupa bahwa queue-nya ini harus di-add, ya. String request-nya itu harus di-add dulu ke queue-nya supaya dia bisa jalan, ya. Nah, kurang lebih seperti ini caranya. Jadi, pertama-tama harus bikin queue-nya dulu, kemudian bikin string request, ya, dengan ngatur sendiri listener-nya kalau berhasil, dan error listener-nya kalau gagal. Dan terakhir harus di-add ke queue. Oke, setelah itu bisa dijalankan, ya, run. Dan kali ini loket-nya harus dibuka. Ya, biasanya kita tidak pernah buka loket, tapi kali ini kita akan buka loket-nya karena kita menulis sesuatu ke sana. Ya, saya akan skip videonya sampai Gradle saya selesai ya. Oke, nah build saya sudah selesai. Untuk mencoba, ya tinggal pindah aja ke tab-nya playlist. Ya, seperti ini. Nah, perhatikan di loket, saya kena API result, no connection error, JavaNet socket exception, socket failed, operation not permitted. Nah, kalau kena seperti ini, solusinya adalah dari emulator atau dari HP, silakan di-uninstall dulu project-nya, ya, app-nya. Oke, app saya adalah coba material, maka ini saya uninstall terlebih dahulu sebentar. Ya, sudah di-uninstall, kemudian saya run lagi, ya, supaya dia menginstalkan yang baru. Lalu saya pindah ke tab playlist. Nah, kalau betul, maka akan muncul API result di sini. Ya, kalau dipunyai teman-teman tidak muncul langsung di paling bawah, di search saja ya, API result. Nah, ini dia. Result oke, data 1 bla bla bla. Ya, ini sudah tidak perlu dibaca. Yang jelas adalah karena ini log D, ya, teks saya tidak merah, maka saya bisa yakin dengan pasti bahwa data saya ini sudah nyampe ke aplikasi. Ya, jadi aslinya JSON-nya sudah nyampai ke app saya coba material. Ya, tinggal nanti kita olah lagi supaya bisa muncul di playlist card yang kemarin sudah dibuat. Ya, jadi di belakang itu apa yang terjadi? Ya, string request ini adalah sebuah objek yang mengandung informasi seperti request methodnya, post atau get, ya, URL, response kalau sukses, dan response kalau gagal. Ya, lalu dia akan ditambahkan ke dalam thread-nya queue sendiri. Ya, thread-nya queue ini sebetulnya terdiri dari dua buah thread, ada cache thread sama network thread. Ya,
Pertama-tama begitu kita menambahkan string request ke dalam sebuah queue thread, ya, Volley itu akan ngecek dulu di cache thread-nya, ya, apakah request tersebut sudah pernah dilakukan atau belum. Ya, kalau belum, baru dia akan menyuruh network thread untuk connect ke server dan membaca hasilnya. Ya, jadi bisa terlihat di sini cara kerjanya cukup efisien ya. Kalau sudah pernah request, maka dia tidak minta lagi ke network. Ya, jadi untuk Volley ini dia bekerja di thread yang berbeda dengan user interface. Ya, kalau sama, ya bayangkan ketika internet kita lemot, harus nunggu dari server, ya, maka UI kita akan hang, aplikasinya tidak bisa jalan lagi. Ya, jadi kalau digambarkan seperti ini ya, UI thread tadi on create, volley-nya dijalankan, lalu dia akan bikin thread baru, ya volley thread sendiri, sementara dia connect ke API, ya UI thread-nya tetap bisa jalan, kita tetap bisa ngapa-ngapain ya, ngeklik tombol, nge-scroll, geser-geser, dan seterusnya. Nah, sampai volley thread-nya itu akhirnya mendapatkan hasil, lalu dia bisa balik lagi ke UI thread, ini sudah ada datanya, ya tampilkan dong di UI-mu. Nah, maka UI thread bisa mulai mengupdate user interface-nya yang sesuai. Ya, jadi Volley ini kerja pada thread sendiri, dia tidak akan membuat aplikasi kita hang. Nah, berikutnya kita harus membaca JSON. Ya, karena aplikasi kita memang sudah mendapatkan JSON, tapi ya ini tidak berguna dong kalau tidak ditampilkan ke layout saya mana ya. Filenya sudah banyak sekali. Ya, kalau tidak ditampilkan ke playlist card layout, ya percuma dong. Nah, maka kita akan melakukan pembacaan JSON. Ya, ini adalah sebuah skill yang cukup penting karena sekali lagi ya data dari JSON itu tidak berarti apa-apa kalau tidak diolah. Ya, kalau belum dikonversi menjadi yang namanya JSON object. Nah, kalau sudah diubah menjadi JSON object, kita bisa simpan ke dalam sebuah array list yang bertipe kelas tertentu. Ya, misalkan nanti bikin ya, kelas sendiri produk ya. Array list-nya bisa dipakai sebagai data untuk adapternya recycler view, spinner, atau card view, dan seterusnya. Ya, jadi tolong buatkan sebuah kelas playlist dulu ya. Saya akan rapikan ini dulu ya, berantakan tampilannya sebentar. Oke, nah berikutnya silakan dibuatkan data kelas playlist terlebih dahulu ya. Isinya adalah ID integer, title string, subtitle string, description string, image URL string, numLikes integer. Ya, data kelas playlist. Oke, buatkan kelasnya. New Kotlin class playlist class. Saya tutup loketnya, sudah tidak kepakai. Kurung kurawalnya saya hilangkan karena ini mau jadi data class. Oke, tadi butuhnya ID, title, subtitle. 3 dulu ya. File ID integer, file title string, file subtitle string. Saya turun ke bawah aja loh, sebentar. Ya, di situ description, image URL, dan numLikes ya. File description string, file image URL string, dan file numLikes integer. Ya, sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 field di dalamnya, atau 6 properti ya. ID, title, subtitle, description, image URL, dan numLikes. Oke, sekarang di dalamnya playlist fragment
playlist fragment. Nah, ini dia. Tambahkan sebuah array of playlist ya di sini. Var playlist (2) array of playlist sama dengannya adalah kita bikin array list kosong aja. Array list ya kosong. Oke, jadi strukturnya seperti ini tadi ya. Kalau teman-teman copy ke JSON viewer ya, semuanya ini adalah bentuknya objek. Lalu kita cek result-nya oke atau error. Ya, kalau result-nya oke, maka dia pasti punya data. Setiap array index ini isinya adalah sebuah JSON objek. Ya, jadi kita ambil masing-masing nanti di data. Untuk setiap JSON objek, dia punya key dan value. Nah, caranya gimana ini? Oke, data kelas playlist loh. Sudah ada ya. Kita sudah buat. Kemudian, code-nya akan dijelaskan satu persatu dulu, seperti ini. Ya, kita akan lakukan di response listener. Tadi yang sudah ya. Nah, objek yang paling besar itu kita ubah menjadi JSON objek. Ya, JSON objek dalam kurung it, simpanlah ke dalam sebuah file di sini obj misalkan. Lalu cek result-nya. If obj.getString, ya, jadi di sebuah JSON objek itu bisa kita dapatkan nilainya masing-masing, tinggal pakai getString atau getInteger atau sesuai tipe datanya. Ya, di sini result itu jenisnya adalah string, maka kita getString langsung. Yang di getString apa? Key-nya. Jadi kalau key-nya adalah result, maka pasingkan result sebagai argumennya dari getString. Lalu kita cek, oke enggak? Kalau oke, lanjut. Lanjut ngapain? Ya, kita ambil dulu JSON array-nya dari data, dari objek JSON kita tadi yang ada di obj, ya. Pakailah method namanya getJSONArray dalam kurung, namanya apa? Ya, di sini namanya data. Kemudian kita simpan ke dalam sebuah file baru, misalkan file data. Berikutnya kita iterasi satu-satu for i 0 sampai data.length ya, pakai until ya. Baru di get JSON object dulu, data.getJSON object index ke i. Lalu kemudian baru bisa kita buat playlistnya satu persatu. File playlist sama dengan playlist dalam kurung play obj.get apa? Get integer, get string, dan seterusnya. Ya, ini kepotong ya. Get string sama terakhir ini adalah get integer lagi. Dan terakhir di add ke playlist. Oke, kita pakai playlist yang ini dibikin playlist aja ya, pakai S di belakangnya. Nah, kita lakukan ini dulu aja ya, pelan-pelan. Balik lagi ke awal tadi, di sini. Di dalamnya response listener, setelahnya logd, baru kita lakukan satu persatu. Ya, saya kasih komen deh untuk membantu. Ya, ini baca JSON objek yang paling besar, ya, yang utamanya sendiri. File obj sama dengan JSON objek, ya, impor aja dari org.json autocomplete, enter, dalam kurung it. Ya, langkah pertama sudah. Berikutnya kita cek result-nya. If obj.getString result
sama dengan oke, maka ya ini cek key result. Kalau hasilnya oke, maka kita lanjut dapatkan array-nya dulu, dapatkan JSON array, file data sama dengan obj.get JSON array, dalam kurung nama key-nya apa? Data juga. Lalu kita baca satu persatu, for i in 0 until data.length. Ya, kita ambil objeknya satu persatu juga, ya, per indeks, pakai get JSON object, indeks keberapa, ambil JSON object untuk setiap indeks. File play obj sama dengan data.get JSON object dengan indeksnya adalah i. Baru setelah itu kita convert dari JSON objeknya ini ke sebuah objek playlist ya. Buat objek biasa, playlist, masukkan data dari JSON objeknya. File playlist sama dengan playlist sendiri. Karena ini panjang, saya enter ke bawah aja ya. Yang pertama adalah ID. Ya, play obj.get integer ID. Lalu play obj.get. Oke, ini urutannya saya tidak hafal, sebentar. Ya, playlist di sana, playlist fragmentnya saya pindah ke sini aja deh ya. Berikutnya title, maka get string title. Lalu play obj.get. Kita ngetikkan play obj agak banyak ya, jadi saya pakai with saja, play obj. Ya, ini saya masukkan ke dalam dengan menghilangkan play obj-nya. Ya, karena ternyata play obj-nya dipanggil berkali-kali. Oke, berikutnya get string. Setelah title adalah subtitle. Sambil dicocokkan dengan di viewer ya. Viewernya di sini. ID, title, subtitle. Ya, penulisannya kebetulan sama persis dengan nama fieldnya, jadi saya pindah ke sini aja ya nanti. Subtitle sudah, get string description, get string image URL, dan terakhir get integer num likes. Oke ya, nah kalau playlistnya sudah dibuat, maka tinggal dimasukkan ke dalam array list-nya. Ya, cuman hati-hati karena saya pakai block width dan playlist filenya saya deklarasikan di sini. Ya, jadinya playlist saya hanya hidup di dalamnya play obj ya. Sehingga terpaksa saya masukkan di sini. Playlist dot add dalam kurung dot add dalam kurung playlist yang itu ya, atau gini aja ya, saya akan masukkan new-nya ini ke sini langsung ya, jadi saya tidak bikin variabel playlist ya, toh dia hanya tidak dipakai sama sekali ya kan.
Nah, terakhir untuk memeriksa apakah datanya masuk ke playlist, ke rilisnya, kita log D ya. Log D, playlist gitu aja, playlist. Lalu saya cetak playlistnya pakai toString. Ya, untuk memeriksa sudah masuk belum ya ke dalam rilis saya. Oke, jalankan kalau sudah. Dia lagi install. Lalu sambil buka loket ya. Oke, ini saya hapus dulu API result-nya. Sambil buka loket, kemudian klik di playlist. Ya, harapannya muncul, nah ini dia. Kebetulan sekali punya saya muncul di paling bawah ya. Kalau enggak, di search saja playlists adalah ini ya. Playlist ID 1 bla bla bla, yes, intinya masuk harusnya. Ya, kalau mau dicek, cek terus ke kanan sampai ketemu 3 buah playlist ya. Playlist ID 2 masuk sudah. Oke, playlist ID 3. Berarti data saya sekarang sudah masuk ke dalam array list playlist ini ya. Nah, kalau misalkan ada error nanti silakan di filter aja ya, filter aja ini ke menjadi error lalu cari cost by. Ya, sebagai contoh misalkan ini saya keliru ngetik 6 like ya. Ya, kalau saya salah satu aja, satu karakter aja di key-nya sini, kemudian di tes, ya saya hilangkan dulu ini filter playlistnya, lalu saya klik di playlist, nah error ya, error, nah ini silakan diganti aja menjadi error, oh sorry ini dead, sorry saya harus ulang. Ya pastikan ini jangan dead ya. Ya harus muncul semua, sebentar. API emulator saya kok ya ke disconnect. Ya, itu tadi salah tempat, makanya ini kok nggak keluar. Oke, lalu klik di playlist. Nah, muncul. Ya, coba material terus berhenti, keep stopping, bahasa Inggrisnya mungkin. Ya, ini bisa difilter menjadi error. Ya, seperti ini. Ya, fatal exception main, proses ini, javalang bla bla bla, cost by bla bla bla, cost by bla bla bla. Ini memang kelihatannya pertama kali ini menyeramkan banget karena panjang sekali. Ya, tapi dibaca aja pelan-pelan dan biasanya carilah link seperti ini. Ya, kalau ada bentuk link ini artinya dia bisa diklik menandakan bahwa baris 62-mu error loh di playlist fragment. Ya, kenapa? Ini alasannya no value for num_like. Oh iya, salah kurang S. Ya, jadi itu ya kalau terjadi error di aplikasi Android, pintar-pintar baca loket ya, bagian error. Biasanya penyebabnya akan muncul di bagian cost by, setelah itu di bawahnya add-nya itu akan ditunjukkan satu buah link yang akan menunjukkan baris yang error itu yang sebelah mana. Nah, kita sudah bersusah payah mengambil data dari JSON ya, kemudian sudah membuat rilis sendiri. Ya, datanya sudah siap. Sekarang kita tinggal menampilkan aja ke user interface yang sesuai. Ya, gimana caranya? Nah, ini akan kita pelajari atau kita lakukan bersama di video berikutnya ya, tentang Recycler View. Jangan kemana-mana dulu, tetap simak video berikutnya.